salah tangkap, maka Nikita Mirzani harus ditangkap juga. Karena apa? Karena video ini. Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Masalahnya kalau adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap. Gitu ya. Rezeki itu nggak pernah salah tempat. Saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah salah menghadap tuannya. Jadi ini Indonesia negara yang luas. Nggak apa-apa Peggy buka usaha di bidang yang sejenis. Saya yang viralin, saya bantu dia promosi, saya bantu dia modal, saya bukakan PT-nya, Peggy dapat rezeki, terus John Traktor ya udah ada rezekinya juga. Halo, ini seru banget guys ya. Jadi pernyataan Nikita Mirzani ini dapat sambutan dan dibalas juga dengan cuitan-cuitan seperti netizen-netizen kita ya. Sama Sambo ya deket. Ya, deket Nikita Mirzani sama Sambo. Ya, Sambo deket nggak sama itu Rudiana? Lah pastilah orang satu angkatan begitu bro. Ya kenapa? Nggak suka orang membelain yang namanya Saka, nggak suka orang yang membelain yang namanya Peggy Setiawan bebas. Dan tentunya ini belaan-belaan netizen untuk Peggy Setiawan. Setelah Nikita Mirzani mengatakan jika Peggy Setiawan ini orang miskin dan kuli bangunan dan tidak akan jadi artis kan seperti itu. Tentunya ini menyakiti hati masyarakat luas juga ya teman-teman ya. Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Masalahnya kalau dia jadi artis apaan kok yang ditarik, yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV nggak bakal bikin lu kaya kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa diolah, pelawak, lucu, pinter. Kalau mau bodoh sekalian. Tapi untuk orang kaya lu, Peggy, sorry to say ya, lu nggak akan jadi artis, lu nggak akan jadi apa-apa. Sebulan lagi juga lu balik lagi jadi kuli, percaya sama gue. Apalagi kalau lu kelakuannya ngomongnya kayak begitu lagi, iya kan? Apalagi ada kata-kata tentang kuli bangunan ya. Tentunya ini banyak sekali loh ya yang pekerjaannya ini kuli bangunan ini banyak sekali. Tanpa adanya kuli-kuli bangunan tentunya kayak semuanya juga tidak akan mempunyai sebuah rumah kan seperti itu ya. Pego, ini Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi ini, karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini, gitu, harus udah ditangkap. Bangunan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan, gitu loh. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Kebudayaan, saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan. Jadi ini tanggapan-tanggapan dari beberapa netizen yang membela Peggy Setiawan. Jadi Nikita Mirzani ini langsung diskakmat sama beberapa netizen ya. Salah satunya yaitu Zanza Bella ini bilang seperti ini. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap. Gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap. Ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir.
Sekarang mau memojokkan Peggy. Ini yang gue bilang, semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya, sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya, gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan sini kita Mirjani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika telanjang-telanjang di mall atau ini itu, oke? Nah, nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Nah, begitulah tanggapan dari Zanjabela. Aduh, ngeri banget ya. Dia itu kayaknya sering berseteru kayak gitu ya. Salah tangkap, maka Nikita Mirjani harus ditangkap juga. Karena apa? Karena video ini. Dia di penjara seumur hidup. Dia salah tangkap juga bermasalah. Daripada dia keluar atau terima kasih. Ini adalah suatu tindakan yang sangat fatal, yang sangat sadis dan kejam. Ketika seorang public figure dibiarkan berbicara salah tangkap itu boleh. Hei Nikita Mirjani, kau itu dari awal gak ada urusin kasus ini, gak ada kau turut serta dalam pembelaan terhadap Peggy Setiawan, si kuli bangunan. Jadi kalau sekarang kau datang seolah-olah membela KDM, karena KDM kan banyak yang muja-muja juga kan, karena dia bagian daripada kami yang ngepro terhadap korban atau rakyat kecil. Nikita Mirjani ini pintar cari momen, dia bawa-bawa seolah-olah KDM, padahal KDM sendiri pun gak terlalu gimana banget gitu loh. Sekarang mau berapa banyak Peggy temuin orang, gue gak setuju kalau dia ketemuin ini ketemuin itu bahaya. Lihat video gue yang di bawah-bawah, gue bilang hati-hati jangan terlalu eksis, karena nih orang-orang kayak Nikita Mirjani ini bakal dikirim untuk mentargetkan Peggy Setiawan. Jadi jangan main-main. Si Nikita Mirjani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Tapi sikap Peggy Setiawan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirjani. Karena yang pertama dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik, dan bahaya juga kalau dilanjutin. Orang-orang kayak Nikita Mirjani harus kalian serang. Kalian juga netizen yang ngebelain dia, yang dia bilang salah tangkap itu boleh, bisa kita laporkan nantinya ya. Hati-hati loh, ini belum pelantikan, semua reshuffle nanti gawat kalian semua. Makanya Zanjabela juga berani seperti itu. Oke, selanjutnya ini dari Bang Nicholas Kili-Kili ya, seperti ini. Pada Nikita Mirjani harus paham, Peggy Setiawan itu siapalah dialah. Dia hanya seorang kuli bangunan. Maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Oleh sebab itu, misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang mau memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Kami tidak akan pernah melarang, kami akan mengizinkan. Tetapi yang penting hargai kami penasihat hukumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu aja sih sebetulnya. Ya kalau bilang seperti artis, saya rasa sekarang kayaknya Peggy artis juga ini. Saya nggak tahu dia udah ketemu Kang Deddy Mulyadi atau belum. Terus mau mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih kan Peggy sudah secara umum dia minta terima kasih kepada netizen, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendoakan dia. Ya udah termasuk di dalamnya. Pasti Kang Deddy Mulyadi juga dia udah ucapkan terima kasih juga. Saya pikir Nikita Mirjani ini kan dia harus seorang public figure. Ya kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya jangan langsung menegur secara terantangan seperti itu. Dan ada lagi, ini pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan ya. Jika Peggy Setiawan ini memang belum bisa menemui Kang Deddy Mulyadi kan seperti itu. Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak, apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada, tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Nah, masalahnya kalau dia jadi artis apaan kok yang ditarik, yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. TV gak bakal bikin lu kaya kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa diolah. Pelawak, lucu, pinter. Hal ini seperti apa, Pak? Ya itu biasa-biasa saja sih ya. Peggy sama Kang Deddy Mulyadi sama saya juga udah ketemu waktu itu di Nusantara TV. Ya cuma kan mungkin Kang Deddy ada keperluan sendiri buru-buru ya. Kemudian Peggy juga ada keperluan sendiri podcast ya. Jadi dua-duanya itu narasumber yang mana waktu itu datang itu sudah mepet waktunya. Nah, jadi mungkin Kang Deddy Mulyadi ya sempat salaman aja terus sudah kan. Nah, kemudian Peggy pun sama mau ada keperluan podcast kan. Nah, jadi tidak ada masalah kok sebenarnya. Tadi juga saya dengar kabar dari keluarganya itu kan Kang Deddy Mulyadi
ingin teleponan lah sama Peggy kan gitu. Ya mungkin karena muncul orang-orang yang mengomentari kan ya, nggak ada masalah kok. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tulus dalam membantu. John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah, ya, atau bangun kantor, ya, gedung, ya kan. Tapi saya bukakan PT baru, ya. Nanti jadi jadi kompetitornya John Traktor dong. Buat saya itu nggak ada istilahnya kompetitor. Allah itu sudah ngasih rezeki. Rezeki itu nggak pernah salah tempat. Saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah salah menghadap tuannya. Jadi ini Indonesia negara yang luas. Nggak apa-apa Peggy buka usaha di bidang yang sejenis. Saya yang viralin, saya yang bantu dia promosi, saya bantu dia modal, saya bukakan PT-nya, Peggy dapat rezeki. Terus John Traktor ya udah ada rezekinya juga gitu.